Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ketut Agus Liguna Dharma, NIM 1905555147 dari kelas pemrograman Mobile D. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat alat dialog. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alat dialog. Yang pertama kita create new project, pilih MT activity, kemudian kita namakan dialog alert, kemudian kita klik finish. Jadi kita tunggu sebentar. Oke, ini sudah. Yang pertama, jadi saya akan mengambil studi kasus yang simpel saja, di mana sekitaran form. Mungkin kalian bisa implementasikan ini nanti ke aplikasinya. Jadi yang pertama kita hapus dulu Hello World. Jadi di sini saya akan menggunakan fitur ide dari Android Studio, yaitu drag and drop. Dan saya menggunakan rootnya, yaitu root dari view-nya yaitu consent layout. Yang pertama kita butuh text view, 3 text view, yaitu nama, name, dan aktifkan notifikasi. Kemudian kita tambahkan button, tambahkan edit text, 2 edit text, dan sebuah switch. Kita set saja di sini switch. Oke, ini sudah. Sekarang kita rapikan terlebih dahulu. Pertama itu text view yang pertama, kita set ID-nya dengan nama. Yang kedua yang teksnya kita set nama Anda, titik 2. Kemudian text view yang kedua kita set ID-nya name dengan text view-nya dengan teksnya yaitu name Anda, titik 2. Kemudian untuk text view yang ketiga yaitu kita set ID-nya aktif, kita singkat saja notif. Nah, untuk teksnya aktifkan notifikasi. Nah, untuk switch untuk sekarang buttonnya kita set reset, ID buttonnya maksud saya kita set reset. Kemudian teksnya kita set juga jadi reset. Selanjutnya untuk edit text kita hapus saja untuk teksnya, dan kita edit ID-nya menjadi nama, dan input type-nya sudah benar, text person name. Dan yang kedua, edit text yang kedua kita set ID-nya edit text name, dan kita hapus Android text-nya, dan input text-nya itu number. Oke, yang terakhir switch-nya kita set ID-nya jadi notif, dan kita hapus saja teksnya kita tidak butuhkan. Di sini masih ada error ya, bisa dilihat di merah-merah nih. Jadi kita hubungkan lagi constant layout-nya. Yang pertama kita hubungin saja edit text yang pertama, kemudian edit text yang kedua yaitu name, kita samakan ini. Oke, dan aktifkan notifikasi. Oke, kemudian untuk plain text-nya kita rapikan terlebih dahulu. Ini drag drop saja. Kemudian yang terakhir adalah ini. Yang terakhir kita editnya. Ini juga set topnya. Si ada error ya, lihat untuk button di setnya. Ini kita drag saja ke sini. Oke, masih juga di teks namanya masih error. Ini kita set,
kita bawa ke bawah. Oke. Jadi sudah. Selanjutnya karena ini sebagai tutorial, jadi saya buat simpel saja tampilannya. Jadi kalian kalau pengen lebih bagus silahkan. Di sini ketika user, saya rapikan lebih sedikit, ini ke sini. Oke. Jadi di sini saya memiliki beberapa kondisi di mana ketika dia ingin mengaktifkan notifikasi, maka alert dialog itu akan muncul. Dan ketika dia ingin mengulang, dia harus menekan tombol reset dan alert dialog itu pun juga muncul. Jadi langsung saja ke Java-nya. Yang pertama kita membutuhkan edit text, switch dan button yang ada di activity main XML-nya. Jadi yang pertama kita edit text, kita tekan tab biar langsung mengimportkan kelasnya juga. Jadi kita namakan variabelnya itu nama dan name. Kemudian kita ambil juga switch dengan nama variabelnya notif dan button. Jadi reset. Nah, jadi setelah semua diambil, yaitu edit text sama name dan maksud saya belum semua belum diambil, maksud saya membuat variabelnya. Nah, sekarang kita akan mengambil dari activity main tersebut. Jadi kita menginisialisasi variabel yang kita buat tadi itu. Jadi yang pertama kita menginisialisasi nama sama dengan find. Kita tekan tab saja biar cepat. Kemudian r.id dan kita pilih ID yang kita set tadi itu. Kalau nggak salah edit text nama ya. Coba kita lihat apakah benar edit text nama. Edit text nama ya, ini benar ya. Selanjutnya name kita set juga find view by ID. Kemudian edit text name, kemudian nama, name dan notif sama dengan find view by ID r.id switch notif, kemudian button reset kita inisialisasikan find view by ID r.id switch notif. Kok notif lagi, kita button reset kalau salah ID ya betul kan. Kita sudah mengambil semua yang ada di activity main XML nya karena sudah mengambil semuanya. Sekarang kita membuat kondisi di mana ketika menekan tombol switch maupun tombol reset maka akan keluar alert dialognya. Di simpel saja, klik notif, tambahkan method yaitu set on click listener dengan new view on click listener. Jadi kita tab saja biar cepat. Nah, kemudian berarti ketika tombol switch ini ditekan maka akan muncul alert dialog. Nah, untuk membuat alert dialognya itu kita buat di dalamnya yaitu alert dialog. Kita tekan tab biar kelasnya diimportkan dengan builder, alert dialog builder. Jadi ini yang kita butuhkan untuk membuat sebuah dialog dengan nama objeknya. Kita buat nama objeknya biar beda, notif dialog sama dengan new alert dialog builder dengan konteksnya yaitu this, atau biasanya karena ini di main activity kita buat di main activity this. Nah, karena sudah membuat objeknya, kita panggil method dari alert dialog tersebut. Jadi di dalam dialog ini kita punya 3 metode, yaitu 3 bagian yang penting dalam alert dialog. Yang pertama ada
judul atau title, yang kedua ada message atau isi pesan, dan yang ketiga ada tombol atau button. Jadi yang pertama kita set dulu title-nya. Jadi title ini, judul ini biasanya bersifat opsional, jadi biasanya orang-orang membuat langsung isi pesannya. Jadi karena ini saya mencontohkan, saya buat saja. Apakah Anda yakin ingin mengaktifkan notifikasi? Tanda tanya. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kita mengasih tahukan user dengan di metode set message-nya, klik OK jika Anda ingin mengaktifkan notifikasi, tanda titik koma. Kemudian di dalam alert dialog kita punya 3 button, yaitu positif, negatif, dan netral. Jadi perbedaannya ini sebenarnya tempatnya saja. Jadi saya akan contohkan. Jadi untuk set positif button yaitu tempatnya paling kanan ya. Jadi biasanya untuk user interface biar mempermudahkan pengguna, biasanya kan tombol OK itu ada paling kanan. Jadi kita set dulu teks untuk button dari positif buttonnya, yaitu OK. Kemudian koma, new dialog interface on click listener. Nah itu langsung tab saja, kemudian metodenya akan di override. Kemudian setelah itu kita apa sih yang akan kita lakukan setelah tombol OK itu ditekan oleh user. Nah kita inginkan ketika notif itu switch-nya ini ditekan dan terus muncul alert dialognya ketika dia menekan tombol OK, maka kita set notif dot set checked sama dengan true. Di dalam saja sebenarnya true. Jadi kita buat dia notifnya itu benar. Kita selanjutnya ini sih lupa titik koma. Nah itu kan positif button tadi. Sekarang kita coba negatif button ya. Notif dialog dot set negatif button, sama seperti yang sebelumnya. Kita set dulu teks yang akan ada ditampilkan untuk negatif buttonnya, misalnya tidak. Kemudian koma, new dialog. Nah ini sudah muncul paling atas. Kita tekan tombol tab saja. Kemudian kita isi titik koma dulu di line 45. Kemudian ketika dia menekan tombol tidak, apa yang akan terjadi? Jadi kalau dia menekan tombol tidak, maka hilangkan saja dialog tersebut. Jadi kita dengan simpel bilang dialog dismiss, jadi menghilangkan tampilan alert dialognya. Dan yang terakhir yaitu notif dialog neutral button. Nah untuk set neutral button, maaf, ini mungkin salah, ini sebenarnya bukan dialog dismiss. Jadi ketika dia tidak, kita set dia switch-nya itu yaitu false. Jadi misalnya kita klik gini, jika dia menekan tombol OK, maka switch-nya itu berubah jadi aktif gitu, seperti on gitu. Jika dia menekan tombol tidak, maka seperti menjadi off gitu. Nah kemudian setelah itu kita set tombol yang ketiga yaitu neutral button. Jadi biasanya ini jarang dipakai. Neutral button ini biasanya ada paling kiri di alert dialog, pojok kiri bawah maksud saya.
Jadi seperti sebelumnya kita set apa teksnya maunya. Misalnya ingatkan saya nanti, misalnya gitu. Dengan titik koma new dialog interface. Kemudian tambahkan titik koma di line 51. Nah, di sini baru kita pakai dialog dismiss tadi tersebut, karena kita tidak akan melakukan apapun. Nah, jadi untuk notif kita sudah buat, dan untuk selanjutnya kita buat button resetnya ya. Ketika sekarang kita buat untuk resetnya, reset menggunakan metode set on click listener dengan new, yaitu view on click listener. Nah, oke. Jadi setelah override, yang ingin kita lakukan adalah sama seperti sebelumnya, membuat alert dialog. Pertama kita membutuhkan alert dialog builder dengan nama objeknya yaitu reset form, sama dengan new alert dialog builder dengan konteksnya main activity days, kemudian titik koma. Setelah membuat objeknya, kita tambahkan metodenya. Yang pertama title, sama ini seperti sebelumnya. Apakah Anda yakin ingin mengulang isi form? Tanda tanya, kemudian titik koma. Setelah title, setelah judul, kita buat message-nya set message. Apakah tekan oke, tekan klik tombol klik oke saja, klik oke jika Anda ingin mengulang isi form. Jadi titik koma. Sekarang untuk tombolnya, save positive button jika positive button. Nah, ini berbeda dari sebelumnya, kan kita membutuhkan edit text tersebut yang sudah diisi tersebut, dan kita buat dia kosong gitu. Jadi yang pertama set positive button dengan teksnya di sebelumnya, teks apa yang akan kita inginkan kan ditampilkan untuk positive button. Jadi ingat ya, perbedaan dari positif, negatif, dan netral itu tempatnya, yaitu yang pertama positif itu ada di pojok kanan bawah, negatif itu di sebelah positive button di sebelah kirinya, dan yang netral ada di pojok kiri bawah. Nanti kalian bisa lihat lebih jelas nanti. Kemudian kita set OK dengan koma. Di sebelumnya new dialog on click listener. Ini titik koma. Yang pertama kita ambil dulu edit text nama, dan kita set text-nya clear. Oh, nggak mau dia, berarti get text kalau nggak salah. Get text clear, ya betul. Jadi kita buat get text clear. Name-nya juga seperti itu, get text dot clear. Kemudian positif sudah. Sekarang kita buat untuk negatif buttonnya. Nah, set negatif button seperti sama sebelumnya, kita tentukan teks yang kita inginkan, yaitu tidak, misalnya dengan new koma, habis itu new dialog interface set dialog interface dot on click listener. Jadi seperti biasa kita tambahkan titik koma pada line 73 tersebut, dan kita panggil saja dialog dismiss, tidak melakukan apa-apa. Nah, ini untuk netral kan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu bersifat
opsional, jadi bisa diperlukan, bisa tidak. Jadi di sini saya buat saja nggak isi, biar terlihat perbedaannya. Jadi kita lihat apakah ada yang error. Oke, untuk activity-nya apakah ada error? Tidak. Jadi mari kita coba jalankan. Jadi ini akan memakan waktu cukup lama. Mohon tunggu sebentar. Jadi kalian bisa apa namanya, mengimplementasikan alert dialog ini kepada trigger, biasanya ke button biasanya. Jadi nanti misalnya kalian, seperti contoh studi kasus yang saya berikan, yaitu dalam lingkup form, mengisi form itu. Jadi kalian bisa lebih kreatif dalam membuat alert dialog. Jadi biasanya dialog ini bisa dikomunikasikan dengan date picker juga. Jadi untuk lebih lengkapnya kalian bisa pergi ke web Android developer. Di sana dokumentasinya sudah disediakan tentang alert dialog maupun dialog. Jadi di sini masih menunggu. Jadi kita tunggu sebentar. Nah, sudah mulai tampil. Nah, yang pertama kita cek dulu notifikasinya. Oh, ternyata saya lupa. Hal yang terpenting saya lupa, yaitu menampilkan dialog tersebut. Jadi di sini kita tampilkan dulu notif dialog .show. Nah, ini. Nah, di akhir kita tambahkan ya notif dialog .show. Kita kopas saja di set on click notif dialog show. Ini beda ya. Reset form show. Nah, karena saya lupa tadi, jadi ingat di akhir setelah mengeset button itu tambahkan method show. Jadi kita coba ulang jalan nih terlebih dahulu. Sebentar. Ini kita hapus semuanya dan kita jalanin. Jadi seperti sebelumnya, saya lupa untuk menampilkan alert dialog ya. Jadi kita tunggu berlanjut lagi. Oke, sekarang kita cek mengaktifkan notifikasi sana. Nah, jadi seperti yang sebelumnya saya jelaskan, yang pertama positif button itu ada di paling kanan, setelah itu negatif button itu ada di kirinya, dan netral button itu ada di pojok kiri bawah. Misalnya kan tidak, maka teksnya false. Jadi misalnya kita klik OK, maka aktif. Nah, selanjutnya coba kita ingatkan saya nanti, maka dia tidak akan melakukan apa-apa. Jadi sekarang kita cek reset buttonnya. Misalnya nama saya Leo dengan NIM 1905511047. Nah, kemudian kita bisa klik reset. Apakah Anda yakin ingin, ini saya double, mungkin bisa diperbaiki nanti kalian ya. Ini berarti saya jelaskan. Ini tombol, maksud saya ini bagian title, ini bagian message, dan ini bagian button. Jadi ada 3 bagian di alert dialog. Jadi misalnya saya klik OK, maka akan kosong. Jadi misalkan jika saya klik tidak, maka akan hilang gitu saja, tidak akan terjadi apa-apa.
seperti dialog dismiss ini. Oke, jadi itu aja sekian dari tutorial yang saya berikan untuk alat dialog. Jadi kalian bisa lebih explore lagi. Jadi kalian bisa lihat juga dokumentasinya. Nanti saya akan linkkan di deskripsi tentang dokumentasi tentang alat dialognya. Jadi terima kasih atas waktunya karena sudah menonton tutorial ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali. Dadah.